Make up dapat menjadi alat untuk tampil percaya diri dan menarik. Ia dapat membuat wanita merasa cantik, tetapi salah satu bahan kecantikan yang paling populer ini memiliki sisi gelap. Ini adalah salah satu bahan paling kontroversial dalam kosmetik saat ini. Ini adalah mineral mica. Mica berkilau seperti eyeshadow, lip gloss, dan berbagai hal yang berkilau. Bahan inilah yang membuat wanita berkilau, sehingga menjadi sumber keuntungan bagi kelompok kosmetik besar seperti L'Oreal, Lancome, Dior, Chanel, atau bahkan merek kosmetikmu mungkin memakai bahan mica ini. Secara global, industri mica bernilai lebih dari $500 miliar. Seluruh industri kecantikan dibangun di atas rahasia. Para pelaku industri kecantikan dan pengguna kosmetik ini tidak tahu dari mana asalnya mica. Orang-orang ini adalah salah satu rantai pasokan yang paling sulit dilacak di dunia. Inilah para budak-budak mica, para penambang mica, laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak kecil. India berada di pusatnya dengan cadangan mica terbesar dan berkualitas tinggi di dunia. Sebuah wilayah bernama Jharkhand di India, salah satu daerah termiskin di negara ini. Jharkhand adalah negara pertambangan dengan cadangan batu bara, tembakau, dan tentu saja mica yang kaya. Sebagian besar dari hampir 33 juta penduduk tinggal di daerah pedesaan, di mana pertambangan mica ilegal dan tidak diatur mendominasi perdagangan. Jauh di celah tebing, pria dan wanita sedang menggali tanah. Mereka sedang menambang mica. Mereka tidak dijalankan oleh perusahaan besar. Setiap orang mengumpulkan batu-batu ini untuk diri mereka sendiri. Penghasilan mereka antara 100 sampai 200 rupiah atau 18.000 rupiah sampai 36.000 rupiah tergantung pada harga pasar. Para penambang tradisional ini tidak tahu menahu apa kegunaan mica. Mereka hanya tahu mica laku dijual. Para wanita ini bekerja 8 jam sehari di bawah terik matahari. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka miskin, hanya bisa bekerja di pertambangan daripada mereka kelaparan. Bukan hanya orang dewasa yang bekerja di pertambangan ini. Lebih jauh di lembah sekelompok anak-anak. Anak-anak berusia antara 6 dan 9 tahun. Anak-anak datang ke sini setiap hari Minggu. Hasil dari penjualan mica ini bisa dibelikan perlengkapan sekolah, buku, dan alat tulis. Terkadang lebihnya bisa dibelikan sabun cuci dan sebagai uang jajan. India adalah produsen terbesar strip mengkilap ini. Bisa ditemukan hanya dengan mengorek-ngorek tanah. Bahan baku ini sedikit diketahui masyarakat, tetapi sebenarnya merupakan bahan baku untuk banyak produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mica dapat ditemukan pada cat mobil sebagai bahan isolasi untuk komponen elektronik dan pasta gigi. Sifat tahan panas dan listrik membuat mineral ini sangat berharga. Ketika dihancurkan menjadi bubuk, mica ditemukan di hampir setiap produk kecantikan. Mica alami merupakan bahan penting dari riasan seperti maskara, perona pipi, lipstik, dan alas bedak. Pada dasarnya, mica ada di mana-mana. Di mana-mana Anda memiliki efek mutiara ini, Anda memiliki produk bahan baku mica. Mica dapat ditemukan di seluruh dunia. Produsen utamanya adalah Amerika, Korea Selatan, Brasil, Kanada, Tiongkok, dan tentu saja India.
pigments and cosmetic industries, impurity-free mica flakes. India mewakili 30% dari seluruh mica yang diimpor ke Eropa. And that unloading in our factory. Where all the mica mines. Lembah-lembah liar ini yang membentang bermil-mil dinyatakan sebagai cagar alam oleh negara pada tahun 1990-an. Untuk melindungi mereka, pihak berwenang melarang semua penambangan mica. Namun realitas ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali penambangan di sini. Kawah permukaan ini memberikan kesaksian tentang banyaknya penambangan yang dilakukan oleh penduduk desa, bahkan di daerah yang sangat sulit diakses. Beberapa penambang menggunakan dinamit untuk membuka pegunungan, sementara yang lain menggunakan metode yang lebih sederhana. Meskipun ada larangan yang berlaku, mica adalah satu-satunya pilihan bagi warga. Mereka semua datang ke sini untuk bekerja dan mendapatkan sekitar 300 hingga 400 rupiah atau sekitar 54.000 hingga 72.000 rupiah dalam satu anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mata pencaharian warga dulunya adalah bertani, namun karena kekeringan dan perubahan iklim, sebagian besar lahan sekarang tandus. Ekstraksi mica kini menjadi sumber pendapatan penting untuk lebih dari 90% penduduk Jharkhand. Mica dapat ditemukan di permukaan, tetapi jumlah yang lebih tinggi dapat ditemukan di bawah tanah. Para penambang bersedia mengambil resiko besar untuk mendapatkannya. Mereka harus menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk mendapatkan mineral berharga ini. Setiap bulan sekitar 12 penambang meninggal di wilayah tersebut. Hampir 15 meter di bawah tanah, persediaan mereka hampir habis dan tidak ada apapun yang dapat menahan strukturnya. Ini bisa runtuh kapan saja. Namun di Jharkhand mustahil untuk menghindari kenyataan perdagangan dan risiko yang menyertainya. Nenek moyang mereka bekerja di sini 40 hingga 50 tahun yang lalu. Polisi datang ke sini dalam beberapa bulan sekali. Mereka mengatakan itu ilegal dan para penambang harus menghentikannya. Terkadang polisi meminta sedikit uang dari penambang, maksimal 1.000 rupiah atau 180.000 rupiah. Wanita ini kehilangan suaminya karena pertambangan. Dia memiliki 4 anak. Seperti kebanyakan penduduk di desa Jharkhand, dia tidak bisa membaca atau menulis. Sejak suaminya meninggal, Anita menjadi satu-satunya pencari nafkah bagi keluarganya. Setiap hari, dia berjalan lebih dari 1 mil di bawah terik matahari di jalan berbatu. Ketika anak-anak tidak bersekolah, mereka membantu ibunya untuk bekerja. Ini adalah pekerjaan orang miskin, tetapi banyak bisnis besar bergantung padanya. Di akhir setiap hari, penduduk desa membawa apa yang telah mereka kumpulkan ke arah lembah menuju tempat pengumpulan, di mana mineral dijual berdasarkan beratnya. Pengecer kecil ini menyediakan jalur produksi dan menjual mica ke pedagang grosir lokal. Ada banyak industri mica di kota. Proses ini melibatkan penyaringan bahan baku, di mana semua partikel pasir dan kotoran dihilangkan. Material yang dihasilkan akan bersih dan bebas pasir, disortir, digiling, dan disaring. Kristal kemudian disempurnakan untuk terakhir kalinya sebelum menjadi produk akhir dan dijual ke eksportir. Orang yang bekerja di tambang atau mereka yang memilah mica sering didiagnosis menderita tuberkulosis. Debu memasuki saluran pernapasan dan mengendap di paru-paru yang mencegahnya berfungsi dengan baik. Selama beberapa tahun terakhir, eksploitasi berlebihan
penambangan telah berdampak pada kesehatan penduduk, menderita masalah pernafasan. Dokter di rumah sakit darurat memenuhi sekitar 100 pasien setiap hari. Sekitar 60% dari penambang mereka menderita batuk. Banyak orang yang bekerja di area pertambangan ini terpapar partikel debu yang dapat menyebabkan masalah seperti TBC, terutama bila paparannya berkepanjangan. Mereka harus memilih antara kesehatan mereka atau kelangsungan hidup mereka. Menurut SLM lokal, satu-satunya solusi yang mungkin akan menjadi rencana bantuan untuk pengembangan wilayah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan bantuan untuk anak-anak. Model yang disebut sebagai desa ramah anak menghubungkan orang tua dengan sumber pendapatan baru sehingga anak-anak mereka tidak perlu bekerja. Ini adalah konsep yang diuji cobakan oleh Yayasan Anak di Jharkhand. Lebih dari 3.000 anak telah ditarik dari pekerjaan anak dan mereka telah terdaftar di sekolah. Pendanaan datang melalui layanan pemerintah dan didukung bisnis swasta. Namun jumlah anak yang telah diselamatkan belumlah seberapa. Masih banyak anak yang masih berada dalam pekerjaan tambang mika ini. Itulah ulasan tentang penambang mika Jharkhand, India.